Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa di 10 hari yang kedua, yaitu di mana Allah memberikan ampunan atau maghfirah kepada orang-orang yang beriman dan menjalankan puasa Ramadan. Semoga kita bisa memaksimalkan di kesempatan 10 hari yang kedua ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Materi kultum kita hari ini tentang ibadah dengan tema ahli ibadah tetapi ahli neraka. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita simak. Betapa banyak manusia di alam ini yang tersesat, sehingga mereka tidak menyembah Allah, namun mereka menyembah setan. Mereka menyembah namun salah sasaran. Kita dan mereka sama-sama ibadah. Bedanya, kita beribadah kepada Tuhan yang benar, yaitu Al-Haq, sementara mereka beribadah kepada Tuhan yang batil, yaitu menyembah Togut yang tidak layak untuk disembah. Yunda nasihat yang dirahmati oleh Allah, kita dan mereka sama-sama capek. Kita dan mereka sama-sama mengorbankan waktu dan tenaga. Bahkan bisa jadi mereka lebih capek dibandingkan kita. Allah berfirman menceritakan keadaan salah satu ahli neraka. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. 'Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Artinya, rajin beramal lagi kepayahan, namun mereka memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 3-4. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan salah satu riwayat, yaitu dari Abu Imran Al-Jauni, bahwa suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melewati sebuah kuil yang ditinggali oleh seorang rahib Nasrani. Umar pun memanggilnya, "Hai rahib, hai rahib." Rahib itu pun menoleh. Ketika itu Umar terus memandangi sang rahib. Dia perhatikan ada banyak bekas ibadah di tubuhnya. Kemudian tiba-tiba Umar menangis. Beliau pun ditanya, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang membuat Anda menangis? Mengapa Anda menangis ketika melihat saya?" Umar menjawab, "Aku teringat firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, rajin beramal lagi kepayahan, namun memasuki neraka yang sangat panas. Itulah yang membuatku menangis." Tafsir Ibnu Katsir. Yunda nasihat yang berbahagia, tahukah Anda mengapa mereka di neraka? Mereka rajin ibadah, namun semua sia-sia, justru mengantarkan mereka ke neraka. Apakah Allah menzalimi mereka? Tentu tidak, karena Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Allah haramkan dirinya untuk menzalimi hambanya. Lalu, apa sebabnya? Tentu saja semua itu kembali kepada pelaku perbuatan itu. Sebabnya adalah dia salah dalam beribadah. Dia beribadah namun salah sasarannya, salah tata caranya, salah niatnya, salah yang disembah, atau salah semuanya.
sehingga bagaimana mungkin Allah akan menerimanya? Dan di saat yang sama Allah justru memberikan hukuman kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Yunda nasiah sekalian, menyadari hal ini sudah selayaknya kita bersyukur. Allah jadikan kita orang mukmin, padahal kita tidak pernah memintanya. Kita patut bersyukur kita terlahir dari keluarga muslim, padahal kita tidak pernah diminta untuk memilihnya. Hal ini menjadi salah satu modal bagi kita agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yunda nasiah yang dirahmati oleh Allah, kita sudah memiliki modal iman. Tinggal saatnya kita berusaha agar amal kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita berupaya agar amal yang kita kerjakan adalah amal yang benar. Benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh syariat Allah. Kriteria itu adalah Allah nyatakan dalam firman-Nya. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Keterangan ayat tersebut adalah yang pertama, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, artinya dia siap bertemu dengan Allah dengan membawa bekal amal yang diterima. Yang kedua, hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Itulah amal yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Beribadah dengan ikhlas karena Allah semata. Itulah salah satu ayat yang menjelaskan kriteria amal yang benar dalam syariat. Benar niatnya karena ikhlas karena mengharap balasan dari Allah. Benar tata caranya yaitu sesuai petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yunda nasiah yang dimuliakan oleh Allah, niat yang ikhlas semata belumlah cukup untuk membuat amal kita diterima. Semangat bukan modal utama agar amal kita diterima, karena kita juga dituntut untuk benar dalam tata caranya. Sebagai mukmin, kita tentu tidak ingin amal kita ditolak karena salah prakteknya. Kita dalam beramal telah mengeluarkan modal tenaga, waktu, atau bahkan harta. Jangan sampai menjadi batal, karena kita kurang perhatian dengan tata cara beramal. Karena itu, mari kita menjadi orang yang mencintai sunnah dan berusaha membumikan sunnah. Berusaha menyesuaikan amal kita dengan sunnah. Dengan begitu, kita bisa mengharap amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa meniru semangat para ulama dalam meniti sunnah, sehingga mereka berdoa, "Ya Allah, matikanlah aku di atas Islam dan sunnah." Hadis riwayat Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad. Semoga Allah menerima amal kita dan tidak menjadikannya sia-sia. Semoga di Ramadan kali ini kita benar-benar mendapatkan berkah dari Allah, menjalankan dengan sebaik-baiknya, dan mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikianlah kultum yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah dan kurangnya,
kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena itu adalah kesalahan kami pribadi. Dan jika ada kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda-yunda nasiah sekalian, semoga Allah jaga niat dan keikhlasan kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan hari ini dan seterusnya. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas syiratal mustaqim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Albiru manitaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.